Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Amman yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima wa ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayol ikhwah akramana subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah di pagi yang sejuk ini tanda melimpahnya rahmat Allah kepada kita sangat nyata. Yang tugas kita meraih kesuksesan dengan kunci syukur, menggunakan nikmat untuk nambahi taat. Sebagaimana dijelaskan oleh Nabi SAW, man asbaha mu'afan fi jasadih aminan fi sirbih indahu qutu yaumih faka'annama khizat lahud dunya bi khadafiriha. Siapa yang masuk waktu pagi badannya sehat, nah, rata-rata kita sehat, buktinya bisa hadir di sini, aman, tenang, nyaman di tengah keluarga, seolah kita cerah, bahagia. Kenapa? Di taman surga. Apa itu? Di majelis ilmu. Indahu qutu yaumih, di sisinya ada jatah makan untuk hari itu. Seolah masing-masing dari kita sudah siaga, siap yang hendak disantap. Apabila tidak ada, dengan cara berpuasa justru malah berkah. Makanya siapa yang memiliki hal-hal di atas, wa ka'annama khizat lahu dunya bi khadafiriha, maka seolah dunia telah diwenangkan kepada dia dengan segala kesempurnaannya. Sehingga dengan nikmat yang melimpah seperti itu, tugas kita adalah menggunakan untuk meningkatkan ketaatan. Entah itu zikir pagi yang atau menjadi bekal sampai sore, zikir sore yang menjadi bekal sampai pagi, ketika intisar bertebaran di bumi mencari rezeki pun juga untuk niatan ketaatan. Kan orang yang mandiri memberi itulah yang baik, karena dana di dalam jihad perjuangan itu punya fungsi seperti bensin buat mesin, sehingga diniati ke sana. Kemudian memberikan maslahat kepada umat apa yang ia mampu, entah ilmu atau sarana ke sana. Yang dikatakan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, sebaik-baik kamu siapa?
yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya, dan penuh ketabahan, kesabaran, berdakwah dengan penuh kasih sayang. Makanya siapa yang memiliki demikian merupakan tanda kesuksesan. Itulah ungkapan kesyukuran yang kita sampaikan supaya nambah kebaikan buat kita semuanya. Berikutnya dari kitab Bulughul Maram, dari kitab Siyam, pembahasan terakhir tentang iktikaf, 2 dalil telah kita baca. Rangkumannya, iktikaf adalah makna bahasa menahan diri di sebuah tempat, tidak beranjak darinya. Itu makna bahasa. Menahan diri di sebuah tempat, tidak beranjak darinya. Secara istilah, berdiam diri di masjid untuk memperbanyak ketaatan dalam rangka meraih program besar yang dicanangkan. Bisa didefinisikan demikian. Berdiam diri di masjid, memperbanyak ketaatan untuk menggapai apa yang dicanangkan, yang diprogramkan, yang direncanakan. Berikutnya macam-macam iktikaf. Pertama, boleh iktikaf karena nazar. Aku pingin iktikaf di masjid sekian waktu, karena punya rencana besar dengan cara mendekat kepada Allah. Berapa waktu? Terserah. Hendak merencanakan iktikaf berapa lama, itu iktikaf hanya bersifat nazar. Menetapkan diri melakukan sesuatu yang tidak wajib, bukannya nambah-nambahi, tapi sebagai pengokoh dari rencana untuk meningkatkan ketaatan. Yang nomor 2, iktikaf qadha. Menetapkan diri untuk iktikaf lalu ada halangan, itu boleh diqadha, boleh diganti. Karena Nabi SAW juga pernah mengqadhanya. Dikerjakan di Ramadan, akhirnya ditinggalkan karena ada sebuah peristiwa sebagai pembelajaran, akhirnya beliau kerjakan di bulan Syawal. Nah, diqadha boleh. Itu jenis kedua, iktikaf untuk qadha. Yang ketiga, iktikaf untuk mengejar sebuah malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Ini yang masyhur dikerjakan di bulan Ramadan, di 10 hari yang terakhir. Yang itu fadilahnya dijelaskan gamblang. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang menegakkan Ramadan, itu memperbanyak ketaatan, iktikaf diantaranya, itu semakin dekat kepada Allah sehingga nyapih dari dunianya, sampai kepentingan pribadi suami istri tinggalkan sementara waktu untuk banyak tinggal di masjid. Karena iman mengharapkan pahala, maka itu diampunkan apa yang berlalu dari dosa, tentunya dosa kecil, apabila dosa besar itu dijauhi. Itu rangkuman berkaitan tentang makna iktikaf dan macamnya. Berkaitan Ramadan sudah kita sebutkan. Sekarang kita masuk hadis yang ke-675. Itu hadis yang ketiga dari bab iktikaf dari kitab Siyam. Hadisnya sahih muttafaq alaih, disepakati atasnya oleh Imam Bukhari, oleh Imam Muslim. Rumusnya seringnya menggunakan qaf, itu muttafaqun alaih. Darinya yaitu dari Bu Aisyah radhiyallahu anha.
Anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam karena ada ya'takifu beriktikaf al-asyra di 10 hari al-awakhira yang terakhir min Ramadan dari bulan Ramadan. Puasa yang cerita berarti ketika Nabi SAW itu sudah beristri pada Bu Aisyah. Puasa yang cerita berarti Nabi sudah beristri dengan Bu Aisyah. Dan itu sudah satu rumah ketika berada di Madinah. Dan ini bukan menunjukkan iktikaf Nabi di Ramadan pertama dituruni Al-Quran ansurannya dengan Iqra, bukan. Karena Bu Aisyah belum lahir di kala itu. Bu Aisyah belum lahir di kala itu. Sementara di kala itu Nabi SAW masih beristrikan satu, yaitu Bu Khadijah. Jadi belum dijumpai riwayat iktikaf Nabi itu di Ramadan tahun pertama kenabian, bukan. Tetapi di Ramadan ketika sudah hijrah di Madinah. Di Ramadan hijrah di Madinah, berarti sudah 13 tahun lebih kenabiannya. Sehingga ketika ada syubhat pemikiran yang salah benar tapi salah, yang mengatakan iktikaf itu hanya sebatas kenangan. Dikerjakan Nabi di awal Ramadan, berikutnya tinggal kenangan. Ada syubhat seperti itu, maka itu tidak benar sama sekali. Iktikaf itu bukan kenangan, tetapi sebuah peribadatan yang memiliki nilai besar, yang mulai pengerjakannya ketika Nabi SAW itu sudah hijrah di Madinah, karena diwajibkannya puasa itu ketika sudah hijrah di Madinah. Jadi rukun Islam yang 5 itu pengokohannya tidak sekaligus, tetapi itu bertahap. Sejak dari awal orang itu masuk Islam dengan ikrar 2 kalimat syahadat. Belum ada yang lain. Sholat, zakat, puasa, haji, belum. Ketika ada sholat, itu sholat mewarisi tempo dulu, yaitu pagi dan sore. Bukan real sholat 5 waktu. Adapun diwajibkannya sholat, ada yang menduga tahun 10 kenabian dengan dimi'rajkan Nabi, yang sehari semalam diwajibkan sholat semula 50 kali, lalu dikorting terakhir tinggal 5. Itu akhir-akhir dari masa di Mekah, sekitar tahun 10-an Hijrah. Ada yang menengarai begitu, persisnya wallahu a'lam. Kemudian untuk haji sempurnanya itu malah tahun 10 Hijrah. Dakwah sudah hampir 23 tahun, itu sempurnanya haji. Sebelumnya belum ada kewajiban haji. Untuk zakat itu sepulang dari perang Tabuk tahun 9 Hijriah. Khud min amalin sodakotan, yang Nabi SAW diperintahkan untuk mengelola dengan baik, pelaksanakan zakat, itu tahun 9 Hijriah. Nah, sementara puasanya itu tahun 2 Hijriah diwajibkannya. Sementara iktikaf secara definisi yaitu tinggal di masjid, memperbanyak ketaatan di 10 akhir bulan Ramadan. Nah, kalau gitu penjelasannya gamblang. Sehingga dengan demikian bisa digunakan membantah dari pemikiran orang yang membawa syubhat, kekacauan pemahaman. Katanya iktikaf itu sebatas apa? Kenangan. Bukan. Itu memang ketetapan peribadatan yang sangat gamblang. Kita lanjutkan. Anak Nabiya, sesungguhnya Nabi SAW karena ada ya'takifu beriktikaf al-asyra al-awakhira 10 akhir min Ramadan. Sampai kapan? Sekali, 2 kali, 3 kali?
Bisa menjelaskan hatta sampai tawaffahullahu azza wa jalla, Allah mewafatkannya. Allah mewafatkannya. Bahasa yang lain maknanya amata, Allah mematikannya, atau qabadho, Allah menggenggam. Makanya bila kita menyampaikan berita kematian, telah meninggal boleh, telah mati boleh, telah wafat boleh. Napa bahasa lintu berita kematian? Telah napa? Berpulang ke rahmat Allah, wonten bahasa ngoten. Saya khawatir ini niru-niru bahasa Nasoro. Telah berpulang ke rumah Bapa di surga, ngoten nggih. Bahasane sinten ngoten. Saya khawatir, mboten menuduh lho nggih. Saya khawatir itu bahasa bergaya Nasoro. Untuk Nabi enggak menggunakan bahasa itu, menggunakan tawaffa, mewafatkan. Bahasa yang lain qabadho, ruhahu, menggenggam rohnya. Bahasa yang lain palama mata, tatkala mati. Adapun di masyarakat ada bahasa almarhum itu sebatas doa, semoga dirahmati. Tentunya bila memang dia itu memiliki gejala keislaman, itu doa almarhum semoga dirahmati. Bila semua yang mati dikatakan almarhum, lah wong kafir Abu Jahal kok almarhum ya. Dirahmati mboten Abu Jahal. Almarhum itu bahasa Arab, rahimah, marhum, dirahmati, itu si maf'ul. Wong kafir gak mungkin dirahmati, tapi kenapa dipanggil almarhum? Nanti bisa kacau. Walaupun itu sebuah istilah global, bukan istilah makna, tapi itu dihindari bahasa seperti itu. Itu ternyata iktikafnya Nabi SAW itu sampai beliau itu wafat. Berarti bisa dibilang setiap Ramadan sejak 2 Hijriah sampai wafat. Summa takafa, kemudian beriktikaf azwaju, para istrinya, mim ba'di, sepeninggalnya. Muttafaq alaih. Namanya azwaj, ini jelas sudah tinggal di Madinah, karena Nabi SAW itu istrinya double ketika sudah pindah di Madinah. Bisa dibilang selama 13 tahun di fase Mekah itu masih satu istrinya. Bu Khadijah meninggal sekitar tahun 10 kenabian. Setahun berikutnya tahun 11 kenabian menikah dengan Saudah. Beberapa waktu kemudian menikah dengan Aisyah, tetapi berkumpul satu rumah ketika sudah pindah ke Madinah. Ini menggunakan bahasa azwajau. Kalau begitu ini jelas para istrinya iktikaf berarti sudah berada di Madinah. Ini memberitahu kepada kita para istri, para ibu untuk iktikaf, ternyata itu yang diperbuat oleh para istri Nabi SAW untuk iktikaf di masjid. Summa takafa azwajuhu, kemudian beriktikaf para istrinya, mimbati sepeninggalnya. Muttafaq alaih, disepakati oleh Imam Bukhari, oleh Imam Muslim. 76 sahih juga wa anha, dan dari Bu Aisyah juga radhiyallahu anha qalat, karena ada an-Nabi SAW idza arada, ketika menginginkan, ketika sudah meniatkan ayat takifa untuk iktikaf, sholal fajr, beliau salat subuh dulu. Tsumma dakhala mu'takafahu, kemudian beliau masuk di tempat iktikafnya. Muttafaq alaih, disepakati atasnya oleh Imam Bukhari, oleh Imam Muslim. Semoga Allah Ta'ala merahmati pada keduanya. Nah, sekarang kita lihat pertama, al-iktikaf lughatan, makna bahasa luzumus syai' wa habsun nafsi alaih, menetapi pada sesuatu dan menahan diri untuk berada di dalamnya. Makna mu'takaf yaitu maka nu'tikaf, tempat untuk iktikaf. Itu makna beberapa kata yang butuh untuk disyarah. Sekarang ma istafadu minal hadis sain, apa yang bisa diambil faedah dari dua hadis ini.
Awalan al-i'tikaf sunnatun, hukum i'tikaf itu sesuatu yang dituntunkan. Kata sunnah kita menggunakan bahasa yang dituntunkan. Sehingga apabila kita punya kesan sunnah, bahasa yang sering kita dengar itu adalah perbuatan ketaatan, dikerjakan boleh tidak, ya enggak apa-apa, seolah itu punya sikap sukarela, sifat sukarela. Ini butuh untuk dibenahi bila semata maknanya begitu. Dituntunkan berarti ini sebuah perbuatan yang legal, fadilahnya besar, sehingga siapa yang tahu fadilahnya dia akan mengejarnya. Bukan berkesan dikerjakan boleh berpahala, enggak, juga enggak mengapa-apa, seolah manusia jual mahal. Padahal Allah itu adalah melimpahkan rahmat yang besar, yang mestinya manusia itu yang butuh, yang mengejarnya, bukan manusia yang jual mahal, tapi maksudnya yang butuh, sehingga ketika butuh nanti mengejarnya. Itu perbuatan yang dituntunkan. Sementara bila orang itu mengaku sebagai ahlu sunnah, orang yang perbuatannya pada perbuatan yang dituntunkan, dia akan bekerja keras. Itu sunnah. Kamu kan ahlu sunnah, Nabi menuntunkan. Bila mau kamu itu memang cinta Nabi, ya kerjakan. Sementara di masyarakat banyak orang yang mengangkat-angkat tema cinta Nabi. Kapan? Tema diangkat-angkat cinta Nabi, cinta Nabi, cinta Nabi. Kapan? Jemuah ya. Kayak wingi. Nopo? 12 Rabiul Awal. Apa katanya? Hari kelahiran Nabi. Betulkah Nabi lahir tanggal 12 Rabiul Awal? Leres napa salah? Tuko dalilnya pundi kalau dereng sumerep. Kalau Nabi lahir hari Senin ada dalilnya. Kenapa engkau puasa hari Senin? Nah, sudah kita kaji itu hari saya dilahirkan, hari saya diangkat jadi Nabi, hari diangkat, hari dituruni wahyu. Maka bentuk syukurnya diisi dengan puasa. Puasa perwujudan syukur boleh. Ketika orang itu memiliki sesuatu yang sangat menyentuh, sehingga mewujudkannya dengan cara puasa boleh. Kapan? Terserah. Berapa? Terserah. Tapi kalau itu tanggal 12 Rabiul Awal, lah penanggalannya itu enggak disebutkan di dalam hadis. Ahli sejarah ketika mentelaah menyimpulkan tanggalnya berbeda-beda. Ada yang mengatakan tanggal 9. Yang benar yang mana? Enggak tahu. Periwayatan enggak ada. Siapa yang meriwayatkan? Kalau bukan wahyu, enggak ada. Karena sistem periwayatan itu adalah sistem hadis. Ketika sudah jadi Nabi, nah sementara kelahirannya belum jadi Nabi, sehingga perilakunya tidak diikuti. Kenapa? Belum jadi Nabi. Itu masih lahir, masih masuk pada wilayah sesat. Wa wajadaka dhallan fahada. Semula Allah menjumpaimu sesat, lalu Allah membimbingmu. Berarti belum jadi Nabi, itu masih sesat, belum jadi tuntunan. Belum jadi tuntunan. Itu seperti itu. Kalau itu hari kematiannya pasti. Karena hadis-hadis cerita 5 hari sebelum wafatnya Nabi beliau berpesan begini. Laknat Allah menimpa Yahudi Nasara yang menjadikan kubur Nabinya sebagai masjid. Itu 5 hari sebelum wafatnya. Loh, sampai 5 hari itu sudah terdeteksi. Hari kematiannya siapapun paham. Hampir batal sholat mereka di hari waktu itu. Mereka berkesempatan memandang pada Nabi SAW yang terakhir. Ketika mereka sedang berjamaah, Abu Bakar diminta untuk ngimami. Sebelumnya Nabi SAW itu tanya, apakah manusia sudah sholat? Dijawab belum, mereka menunggumu. Ya sudah, siapkan air. Beliau mandi, punya makna gerujukan. Ketika seger, mau bangkit, pingsan. Ketika siuman, sadar, tanya lagi, sudahkah sholat mereka? Dijawab belum, mereka masih menunggumu. Beliau minta sediakan air, mandi lagi, punya makna dalam bentuk gerujukan. Itu mandi besar untuk menyegarkan badan, walaupun tanpa sebab. Ketika mau bangkit, pingsan lagi sampai 3 kali. Maka akhirnya diperintahkan Abu Bakar untuk jadi imam.
Nah, ketika mereka sedang berjamaah, boleh membuka tirai rumahnya, memandang jamaah. Mereka tahu kelambu dibuka, noleh, hampir batal sholatnya. Itu pertemuan terakhir. Jadi tanggal 12 Rabiul Awal itu ada hari kematian, bukan hari kelahiran. Kok berubah jadi hari kelahiran? Terus mau diceritani. Saya khawatir itu rekayasa orang Syiah. Saya khawatir itu rekayasa orang Syiah. Syiah itu bukan Islam, musuh dari Yahudi. Penampilannya bisa menyesatkan karena berkesan sebagai muslimah, tapi dari pemikirannya, akidahnya bukan sama sekali. Yang mereka permusuhannya sangat kuat sampai Jibril disalahkan. Bril, lekmu nurunake wahyu kudune nyanggone Ali, nyapo nyasar nyanggone Muhammad. Jibril disebut salahnya lagi. Aneh betul. Abu Bakar, Umar dikatakan perampok-perampok, kudune sing jadi khalifah kuwi Ali, nyapa dirampok Abu Bakar. Itu tuduhan mereka. Makanya akhirnya Utsman pun juga dibunuh, dikepung oleh mereka ketika mereka gak punya kemampuan menghadapi Abu Bakar dan Umar. Setelah bergabung dengan Ali, ternyata itu dijadikan benteng. Ketika Ali nggak bisa dijadikan benteng, ditinggalkan dengan dikafirkan. Akhirnya mereka kelompoknya menjadi Khawarij. Jadi antara Syiah Khawarij itu kan sama saja bosnya, cuma cara kerjanya saja. Kalau Khawarij meninggalkan kelompok Ali dengan mengkafirkannya, kalau Syiah bolo-bolo Ali sampai menuhankannya, ekstrim. Nyaduk nganan, nyaduk ngiri, nyaduk nganan membunuh, nyaduk ngiri menuhankan. Waduh mawon ngoten niku. Itu hakikat Syiah laknatullah alaihim, itu yang menciptakan pertama kali. Bahkan dari 5 tokoh, ada Nabi, ada Ali, ada 2 putranya, ada Fatimah, sehingga itu menjadi rengeng-rengeng bahasa masyarakat, dijadikan jawara pengusir musibah nopo 2019 ada ungkapan li khamsatun utfi fiha kharul waba al hatimah al mustafa al murtada wa ibnahuma wa fatimah. Ada 5 nama yang dengan 5 nama digunakan mengusir wabah sejak 2019 yang mewabah itu corona. Siapa 5 nama? Itulah Nabi, Al-Murtadha itu Ali, 2 anaknya Hasan Husain dan Fatimah. Itu kan dari Syiah kan. Kenapa itu berada di masjid-masjid kaum muslimin yang menyuarakannya? Ini kegagalan ilmu, sehingga akhirnya langkah ahli kitab diikuti, yang itu telah diwaspadakan Nabi SAW, latat tabiuna sunana mangkana qablakum. Kalian pasti mengikuti jejak orang sebelum kamu, tahapan demi tahapan, puncaknya sampai-sampai mereka masuk lubang biawak kamu juga ikuti. Sampai li khamsatun itu jelas dari Syiah. Ternyata banyak orang yang mengikutinya di masjid-masjid dengan berbagai macam nada digubah-gubah. Isinya sama, isinya sama. Itu gambarannya ke sana. Kita kembali berkaitan masalah itikaf. Itu tuntunan siapa yang cinta Nabi maka mengikuti, jangan hanya berkedok sebagaimana orang yang memperingati hari kelahirannya padahal mereka itu pesta hari kematiannya. Mereka syukur Nabi itu mati, sebenarnya itu begitu karena sangat benci sekali. Kalau memang mereka itu betul-betul cinta, ada 7 langkah perwujudan cinta. Kalau memang mereka betul-betul cinta, ada 7 langkah perwujudan cinta Nabi. Nopo? 1, mengikuti, mempelajari ilmu yang disampaikan. Quran 30 juz dengan hadis-hadisnya yang jutaan. Kalau memang itu cinta, pelajari semuanya. Cuma diwaca tok. Atau
membuat acara peteng-peteng berdiri, katanya Nabi mau datang pada tanggal 12 Rabiul Awal. Aneh, mau mati pulang ke dunia. Itu kan akidahnya agama lain, reinkarnasi. Itu jelas rekayasa total. Yang kedua, mengimani berita yang disampaikan Nabi, itu tanda cinta pada Nabi yang kedua. Yang ketiga, melaksanakan perintah Nabi, tanda cinta Nabi yang ketiga. Yang keempat, menjauhi larangan Nabi, tanda cinta yang keempat. Yang kelima, beribadah dengan tuntunan Nabi, bukan agama ngarang-ngarang. Lalu yang keenam, melanjutkan dakwah Nabi. Lalu yang ketujuh, memperbanyak sholawat pada Nabi. Itu tanda cinta pada Nabi. Minimal berapa? 7. Mempelajari ilmunya. Apa yang kedua? Mengimani berita yang disampaikannya. Apa yang ketiga? Melaksanakan perintahnya. Apa yang keempat? Menjauhi larangannya. Apa yang kelima? Beramal dengan tuntunannya. Yang keenam, melanjutkan dakwahnya. Yang ketujuh, memperbanyak bersolawat. Mestinya itu begitu. Tapi pun diganti solawatnya solawat nopo? Tibul kulub naria. Oh kacau nanti. Solawatnya solawat Ibrahimiyah. Mestinya itu begitu. Itu menjelaskan tentang makna sunnah Nabi, sesuatu yang dituntunkan fadilahnya besar, yang ibadah di malam itu punya nilai seperti beribadah 1000 bulan. Andaikan sodakoh 1000, ya nanti didapatkan 1000 dikalikan 1000 bulan. Nggak pengen gede ya ibadah sodakoh 10.000 pengen 1000 bulan. Pengen gede lagi ya sodakoh 1 juta pengen 1000 bulan. Semalaman bisa full ibadah. Wah nanti gak karuan. Makanya orang yang mendapatkan fadilah Lailatul Qadar ibadahnya lebih baik daripada 1000 bulan, nanti nilai yang didapatkan orang per orang sama atau berbeda-beda? Berbeda-beda. Ibaratnya semalaman diturunkan uang, Anda sih ngambil selembar, mengambil 2 lembar. Lek berangkatnya dari awal, ngambil terus. Berapa kira-kira? Makanya siapa yang beribadah terus dengan sungguh-sungguh itu ngambil terus, semakin banyak. Upama duit ngono semangat lah ya. Tapi sayangnya pahalanya kok nggak tampak. Tapi berita yang diimani. Nah, maka di situ bentuk iman apa enggak itu berada pada kesungguhan. Artinya semakin imannya kuat, kesungguhannya kuat. Semakin imannya kurang kuat, yang ngambilnya males-malesan. Wa dhaba 'alaiha, melaksanakan dengan ajak kepada itikaf an-Nabi sallam wa azwaju dan para istrinya mim ba'di sesudahnya. Bahkan sebagian penyimpul ketika Nabi SAW mengerjakan dengan ajak itu sudah hukumnya wajib. Ada yang menyimpulkan Nabi ajak juga hukumnya apa? Wajib. Diambil dari mana itu? Ajaknya Nabi itu menunjukkan wajib. Dari ayat surah Al-Hasr, wa ma atakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasul kerjakan ambil, apa yang Rasul larang jauhi. Berdasarkan ini Nabi mendatangkan berarti mengerjakan dengan ajak, ambil, itu menunjukkan wajib. Ada yang menyimpulkan begitu. Sehingga hujah pendukungnya itu adalah ketika Nabi keluar di bulan Ramadan, sholat orang tahu gabung. Mereka sama cerita malam berikutnya keluar semakin banyak. Yang cerita semakin banyak, malam berikutnya juga masih keluar, gak karuan. Malam yang keempat Nabi tidak keluar. Apa alasannya tidak keluar? Menghapus sholat di bulan Ramadan dengan berjamaah itu tujuannya untuk menghapus? Bukan, tapi untuk apa? Memberitahu hukumnya tidak sampai kepada kelas wajib. Kalau Nabi mengerjakan terus itu nanti jadi wajib. Tapi kalau kadang keluar kadang tidak, nah itu menunjukkan tidak wajib. Fungsinya ke sana. Itu buat orang yang punya alasan bahwa dengan ajiknya Nabi itu dikatakan apa?
Wajib ada yang menyimpulkan begitu, wallahu alam. Tapi namanya ahli fikih ketika menyimpulkan itu berbeda-beda. Maka perbedaan mereka nggak usah membuat pusing. Hukumnya katanya begini, sing katanya begini, sing bener sing pundi. Nggak usah pusing. Apa langkah kita? Kamu butuh pahala enggak? Butuh. Yang kamu kerjakan sudah cukup belum? Belum. Bila kamu jual mahal, apa yang kamu dapatkan? Embuh. Sing tenanan saja rung cukup, apalagi hanya santai-santai. Sing tenanan saja itu dalam bentuk harap-harap cemas, santai-santai, opo sing dindel nih. Apa kamu tidak paham apa yang dimotivasikan oleh Nabi SAW? Apa itu? Inna ahadakum la yudkhilu amal jannah. Satu di antara kamu sila semata hanya amalnya belum bisa menjamin masuk surga. Jangankan kok kamu, ketika mereka tanya kepada Nabi, apa engkau juga belum? Jawabnya, saya juga belum. Nabi saja belum, apalagi kamu. Loh kenapa? Nabi menuntun kamu hanya santai-santai saja. Ini apabila kita terpanggil dengan pemahaman itu. Ketika ahli fikih menyimpulkan hukumnya wajib atau sunnah, itu enggak jadi masalah. Dan intisarinya bukan berada di situ. Terus berikutnya nomor 2, istihbabul i'tikaf fil asri al-awakhir min Ramadan. Amat sangat disuka untuk melakukan i'tikaf di 10 akhir bulan Ramadan. Yang ketika al-khirsu al-timas Lailatul Qadri, berambisi untuk meraih fadilah malam Qadar yang nilainya lebih daripada beramal 1000 bulan. Maka perbanyak, semakin banyak nanti kelipatannya semakin besar. Semakin santai ya titik hasil totalnya. Yang keempat, jawazu i'tikaf nisa fil masajid idza aminal al-fitnah. Bolehnya perempuan i'tikaf di masjid-masjid dengan syarat aman dari fitnah. Terus pun carane ben aman dari fitnah. Yang paling aman ya bersama keluarganya, budal bareng, mulai bareng. Bila nggak memungkinkan, cari kondisi sepi sehingga tidak bergaul bebas. Pendukung yang lain, jangan menimbulkan pemicu fitnah. Pakai minyak wangi, pakaian tidak rapat, itu termasuk pemicu fitnah. Berikutnya di masjid tempatnya aman, ada ruangan tersendiri. Tidak perlu bertembok, berpintu sehingga bisa dikancing untuk bisa melihat kepada jamaah depannya. Itu mungkin lewat kaca yang dari dalam bisa melihat gimana perjalanannya dakwah, perjalanannya jamaah. Yang dari luar melihat ke ruangan para ibu-ibu itu tidak tembus pandang. Itu diantara pendukung aman. Kalau memang itu terjadi, silakan saja. Termasuk kepentingan kamar mandinya tidak bergabung. Untuk ibu-ibu ada kamar mandi sendiri, untuk bapak-bapak ada kamar mandi sendiri, sehingga privasinya terjaga. Selagi seperti itu ada, ya silahkan. Mereka masuk kepada rangkuman cakupan disuka. Komisan yang kelima, awalu waktil i'tikaf ba'da sholatil fajri. Awal masuknya i'tikaf itu adalah selepas sholat subuh. Sing jenenge sedina niku pinten jam nggih? Palikur to. Sing jenenge sedina 5 hari berarti 24 ping 5. 10 hari berarti 24 ping 10. Itu standarnya i'tikaf 10 hari itu ya 10 hari memang tinggal di masjid total. Standarnya, sempurnanya, maksimalnya. Nah begitu. Tapi untuk prakteknya ya sesuai dengan kemampuan. Saya belum mampu selama seharinya 24 jam. Mampuku adalah menyambut malam
karena turunnya itu malam, maka maghrib sampai subuh boleh. Loh, kenapa Nabi berangkat dari pagi? Persiapan lebih sempurna. Persiapan lebih sempurna. Hasilnya sama enggak? Persiapannya sempurna dan persiapannya mendadak. Bapak-bapak dereng gadah tabungan, dijak mantu dadak seminggu dadi, wani mboten? Jak mantu dadak seminggu dadi, wani mboten? Waduh, itu sapa? Rek nyiduk ya kira-kira lah. Nah, ini dadak luru dhisik, kayak 3 tahun lagi. Wonten sing malah sambat pinten? 3 tahun. Nah, sing dadak malah ngedol lemah. Gampang payu mboten ngedol lemah? Ya ora mesti. Lek sendang payu malah murah. Oh iya, kan malah kerugian besar. Ini untuk menata pemahaman. Dadak itu biasanya kurang siap, dan Nabi itu untuk menyambut fadilah besar itu ternyata persiapannya matang. Tekone bengi isuk sudah disambut. Loh, itu kan hebat kan? Itu tanda orang yang memang punya kemauan besar itu memang seperti itu. Belum tiba sudah siaga. Nabi Musa juga sama, ketika dipanggil oleh Allah bersama umat belum tiba, Nabi Musa sudah datang. Allah menanya, ma ajalaka angqaumika ya Musa. Loh, sah lah wong rong geruduk teko awakmu kok teko dhisik nyapo. Ini kan awal kan persiapannya. Apa jawabnya? Wa ma ajiltu ilaika rabbi illa litardo. Dan saya tidak bergegas datang duluan kecuali supaya engkau ridho. Berarti semakin semangat meraih keridhoan itu persiapannya semakin mateng. Nah, monggo ke depan. Sekira kita pengen memaksimalkan besarnya fadilah iktikaf, senajan turunnya fadilah itu malam hari, tapi persiapannya sejak dari pagi. Itu bila bisa terbaik, walaupun tidak harus. Makanya yang paling untuk kita siapkan adalah keinginan dulu. Wah, muga-muga aku iso. Muga-muga aku iso. Ini kita siapkan. Nanti akan mendorong kita usaha dan akan meningkat. Bila belum bisa, ya memang inilah kemampuannya. Nanti minta kepada Allah untuk ditolong meningkatkan ketaatan. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu saya untuk zikir kepadamu, syukur kepadamu, untuk membagusi ketaatanku kepadamu. Nah, nanti akan berusaha untuk ditingkat-tingkatkan sehingga kita semakin dekat kepada kematian. Itu persiapan itu semakin matang. Nah, itu begitu. Itu kenapa Nabi itikafnya selepas sholat subuh lalu masuk di tempat itikaf. Apa makna masuk di tempat itikaf? Moko itu sudah jelas ada di masjid. Apa makna masuk tempat itikaf? Padahal tempat itikaf itu di masjid. Wah, sudah di masjid kok masuk tempat itikafnya? Apa maknanya? Boleh membuat kamar khusus. Boleh membuat kamar khusus, asalkan tempatnya memungkinkan. Napa? Caranya terus pundi? Gawe kamar khusus nek masjid terus carane. Ya, beli tenda sing biasa denge campingan denge wong siji ngoten kan lho nggih. Wonten ta nggih? Pasang nek masjid mboten napa-napa mlebu bledeng. Sehingga betul-betul konsentrasi, mengisolasi diri, nggak berinteraksi dengan lingkungan. Ya memang ingin konsentrasi, memperbanyak ketaatannya kepada Allah. Boleh. Mulai kabeh wong gawe piye? Ya masjidnya wong go ya ora apa-apa lah ya. Lek masjidnya rapate ombo kabeh wong gawe, oh iya ngono. Ora kebagian. Lah, berpotensi nggak kebagian ini karena A bikin, B bikin, C bikin, Nabi akhirnya mundur, nggak melaksanakan. Sambil berkomentar, ngono ki tak kira apik toh. Mek ngepene awak, nggak memperhatikan orang lain sehingga nggene tok jeki wong liya nggak kebagian ngen. Apik toh ngono kuwi. Maknanya itu begitu. Akhirnya nggak mengerjakan dan mengganti di bulan Syawal. Tapi lek pancen nggene wombo ya monggo. Makanya silahkan saja menyiapkan tenda.
Untuk pribadi ukurannya 1 meteran, 1 kali 2 meter misalnya. Silahkan. Lek pancen gene ombo ya tinggi, lek gene wonge wake ya enggak usah dipasang. Silahkan menyiapkan. Lihat kondisi. Lihat kondisi. Lek kondisinya siang hari itu mungkin silahkan dipasang. Kenapa? Seringnya kurang banyak. Lek malam hari itu semakin banyak. Lek malam hari nanti dilepas misalnya, karena bisa bongkar pasang. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Itu makna dari Nabi masuk di tempat ikafnya adalah di waktu subuh, selepas sholat subuh lalu masuk ke tempatnya. Jadi pagi hari ganjil menyambut hari genap menyambut malam ganjil. Puasa pagi hari ke-10 20 masuk malam yang ke-21. Dan berikutnya hadis 677 juga sahih. Wa anha dari Bu Aisyah juga radhiyallahu anha qalat, ingkana sungguh ada Rasulullah SAW la yudkhilu memasukkan alayya padaku rasa kepalanya, wawa di mana beliau fil masjid ada di masjid. Faurajilu maka saya menyisir rambutnya Nabi SAW. Wa kana la yadkhulu baita di mana Nabi tidak masuk rumah illa kecuali li hajatin karena kebutuhan yang mendesak. Idza kana mutakifun ketika i'tikaf, muttafaq alaih disepakati oleh Bukhari Muslim, wa lafdzu li Bukhari dan lafaz milik Imam Bukhari. Keterangannya makna faurajilu yaitu amsutu sa'ra ra'sihi wa uzayyinuhu. Saya menyisir rambut kepalanya dan menatanya dengan baik. Ma yustafadu minal hadis, apa yang bisa diambil faedah dari hadis ini? Jawazus tikhtamil mu'taqib zawjatahu li ghusli ra'si wa tarjilihi. Bolehnya suami yang sedang iktikaf minta tolong kepada istrinya untuk mencuci rambutnya dan menatanya. Ini berpotensi apabila memang tempat iktikafnya dengan rumah itu cedek. Tetapi ini bukan sebuah keharusan. Kenapa? Gak kabeh sahabat omai cedek. Ya, datang 10 kilo sebatas noto rambut mulih dhisik, engko entek ndalan, ngoten nggih. Gimana rumah Nabi dengan masjid? Jawabnya hanya dibatasi oleh tabir. Bahasa kita tembok, sehingga ada jendelanya. Itu mungkin mengatakan bahasa rambutku dan sisirlah, senada dengan itu. Tapi Abu Bakar nggak menyontohkan jejak itu, Umar juga tidak. Itu hanya kisahnya Nabi saja. Apa itu termasuk kekhususan? Sepertinya. Karena orang yang rumahnya nemplek dengan masjid itu hanya siapa? Nabi. Tapi maknanya dari pembahasan itu untuk kepentingan seperti itu tuh minta tolong itu boleh. Termasuk minta tolong kepada temannya, ambilkan apa atau apa seperti itu, tolong menolong, itu diantara bentuk kebolehan untuk menyukseskan program iktikaf, untuk saling tolong menolong. Termasuk saling tolong menolong, nanti ada yang punya tugas menyediakan hidangannya ketika berbuka, ketika sahur, senada dengan itu boleh nanti melibatkan orang lain untuk diminta tolong program menyukseskannya. Entah mereka itu iktikaf apa enggak itu boleh, atau mungkin pesen cateringan, ada yang ngebosi sapa sing iktikaf nanti untuk kebutuhan buka sahur nanti saya calling siapa yang biasa menyediakan konsumsi dari cateringan, sehingga nanti waktunya berbuka mereka datang bisa berbuka dengan gratis. Selesai mereka yang berbenah sendiri, nanti ketika sahur panggil lagi senada dengan itu boleh. Yang kedua, adamu jawazi khurujil mu'taqib minal masjid, tidak bolehnya orang yang iktikaf keluar dari masjid. Wa in kharaja ba'dul badan la yubtilu
Al-i'tikaf apabila yang dikeluarkan hanya sebagian badan itu tidak mengapa. Semisal buang ingus, semisal buang ludah lewat jendela, senada dengan itu, bila itu memang memungkinkan, maka keluar seperti itu tidak jadi masalah. Yang ketiga, jawazu khurujil mutakif, bolehnya orang i'tikaf keluar lil bauli, untuk buang air kecil, wal ghaid, buang air besar, libati walibatil hawais asyadidah al ukhra, atau untuk kepentingan mendesak yang lain, butuh wudhu atau butuh mandi, wajib atau tidak wajib. Tiang i'tikaf pengen mandi, bukan mandi wajib, silahkan, ingin untuk menyegarkan badan. Mungkinkah tiang i'tikaf mandinya mandi wajib? Mungkin buatan? Mungkin. Terus pundi? Lalu itu buatan batal, terus pundi carane? Mungkin masalahnya saking ngantuk keturun pas turu itu terus mimpi, mungkin. Loh mungkin itu. Baik. Ngantuk pol wayah keturun sebule nawa mimpi sampai basah nek masjid, mungkin buatan terjadi. Oh jadi mimpi bisa tidur di masjid, mungkin saja. Akhirnya keluar untuk mandi besar, nggak masalah, itu nggak batal yang seperti itu. Kenapa? Keluarnya untuk kepentingan yang bersifat mendesak, bukan sengaja bersifat keluyuran. Yang keempat, masru'iyatun nadzafah lil mutakif, disyariatkan supaya orang yang i'tikaf itu menjaga kebersihan. Bersih bajunya, bersih badannya, bersih bau mulutnya, termasuk bersih ketika memiliki kebutuhan makan minum. Jangan sampai masjidnya terkesan berserak-serak, mungkin teh tumpah, nasi berserak-serak, ada nasi bungkus ketika dibuang di tempat sampah terbuka, isu-isu dikerek laler, diobrak-abrik kucing, akhirnya morat-marit. Nggak pantas itu terjadi. Mungkinkah itu terjadi? Mungkin. Maka dianjurkan untuk apa? Menjaga kebersihan. Insya Allah satu lagi yang kita baca, juga sahih wa anha dari Bu Aisyah qalat as-sunnatu, tuntunan sempurna, alal mu'takifi, kepada orang yang i'tikaf, alla ya'udha maridon, untuk tidak menjenguk orang sakit, wala yasatu janazatan, dan juga tidak hadir untuk mengurus jenazah, kecuali jenazah sholatnya itu dibawa ke masjid nggak mengapa, tapi keluar menuju ke rumah duka nggak dituntunkan. Wala yamassa imra'atan, juga tidak menyentuh istrinya, adem-adem sahabatnya kambuh mulih, tidak bisa itu. Wala yubashirah, dan juga tidak berinteraksi dengan istri sentuhan kulit, walaupun semisal tiduran bareng, nggak sampai jima, bahasa Jawanya kelonan. Wala yakhruja li hajatin, juga demikian juga tidak keluar karena sebuah perlu, ila lima la budalahu minhu, kecuali yang memang tidak bisa tidak. Terpaksa mendesak ya harus BAB dan semisalnya, tapi bila tidak jangan. Wala i'tikafa ila bisomin, dan tidak ada i'tikaf kecuali dengan puasa. Maknanya dari macam-macam i'tikaf, bila i'tikaf itu gandengannya dengan puasa, fadilahnya lebih besar. Karena boleh juga i'tikaf nazar, boleh juga i'tikaf qadha, itu enggak ada. Tapi apabila i'tikaf gandengan dengan puasa, itu fadilahnya lebih besar, yaitu Ramadan 10 hari yang terakhir. Wala i'tikafa illa fi masjidi jami, dan tidak ada i'tikaf kecuali tempatnya di masjid jami. Dikumandangkan adzan, orang berduyun datang, itu namanya masjid jami. Sementara masjid jami itu fungsinya berbeda-beda, ada yang digunakan Jumatan, ada yang tidak. Bila itu digunakan Jumatan lebih bagus lagi. Karena masjid itu macam-macam, ada masjid di area rumahnya sebuah kamar ditulisi musola, kan untuk pribadi kan.
Tapi yang ini tuh yang di luar, yang dipanggil masyarakat, mereka berduyun datang, itu namanya masjid jami, menghimpun banyak orang. Cuma ada yang digunakan Jumatan, ada yang tidak. Secara kebolehan namanya sudah menghimpun orang, sholat 5 waktu sudah boleh. Bila memilih yang digunakan untuk Jumatan lebih bagus, walaupun bukan harus. Rawahu Abu Dawud wala ba'sa birijalihi illa ar-rajiha illa annar-rajiha waqfu akhirihi. Ini tidak mengapa para perawinya, hanya bagian-bagian akhir yang kuat ini nilainya mauquf, yaitu pesan dari sahabat, tetapi dianggap memiliki nilai marfu, yaitu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita baca pensarahannya. La yajuzu lil mu'takif, tidak boleh untuk orang yang i'tikaf ay ya'udha maridhan, untuk menjenguk orang sakit. Kalau ada yang menjenguk, titip saja, pesen dan ikut doa. Mungkin senada itu, tapi tidak usah datang langsung. Nanti bisa batal i'tikafnya, karena apa? Keluar, dan itu bukan kebutuhan mendesak. Wala yasatu janazatan, dan tidak menghadiri untuk pengurusan jenazah, kecuali jenazahnya dibawa ke masjid untuk ikut nyolati di masjid, nggak mengapa. Wala yazuru qariban, tidak juga ziarah kepada kerabatnya. Wala yahruju li ayyi qurbatin la tata'ayyu alaih, dan tidak boleh untuk keluar untuk perbuatan apa saja yang di situ tidak ada kejelasan kalau itu termasuk acara i'tikaf. Yang kedua, istirahatus siyam lil i'tikaf li annahu sallallahu la ya'takafu illa shaiman. Disyaratkannya untuk orang yang i'tikaf itu adanya puasa. Kenapa? Nabi SAW tidak i'tikaf kecuali ketika puasa. Wa fi khilaf, ini ada khilaf. Semuanya merujuk kepada Nabi. Akhirnya nanti disimpulkan dengan hukum mana yang lebih utama. Karena ada yang orang yang tanya, saya di masa jahiliyah punya nazar i'tikaf sehari, gimana? Kerjakan. Berarti kalau gitu boleh nazar i'tikaf. Itu tanpa puasa tentunya. Yang kedua, Nabi SAW sendiri itu ketika tidak melanjutkan i'tikaf di Ramadan, menggantinya di bulan Syawal. Itu juga kasusnya tidak sedang berpuasa. Nah, sama-sama macamnya banyak. Kalau ada hadis mengatakan supaya berkat dengan puasa, artinya i'tikaf di Ramadan itu nilainya lebih baik daripada i'tikaf jenis yang lain-lain. Nah, maknanya begitu kalau alam. Yang ketiga, istiratu kaunil i'tikaf fi masjid tusalla fi al-jama'atu indal aktsar. Disyaratkan untuk i'tikaf di masjid yang di situ ditegakkan jamaah, ini pemahaman mayoritas ahli ilmu. Jadi siapa yang i'tikaf di kamar sendiri namanya musola, ini kurang dituntunkan. Yang boleh dituntunkan di masjid yang dikumandangkan hayya 'alas shalah, orang berduyun, nah disitulah tempatnya. Bila ada seperti itu, ada yang digunakan untuk Jumatan, itu lebih bagus lagi. Walaupun secara kebolehan itu sudah boleh. Lalu bagaimana buat orang yang inginnya i'tikaf lalu udzur? Mungkin ibu-ibu mau i'tikaf sedang bulanan, mau i'tikaf ternyata repot ngopeni anak atau merawat ada keluarga yang sakit. Maka jawabnya pertama kepada niat. Nek pancen niatnya kuat, maka nanti pahala disusulkan. Yang kedua, bila kondisi longgar itu memang mengerjakan, lalu ada penghalang mendadak secara syar'i, nanti pahalanya dianggap sama. Inilah kemurahan dari hukum Allah SWT kepada mereka yang udzur. Maka daripada itu yang paling utama adalah kenali fadilahnya. Yang kedua, berdoa semoga tertarik. Yang ketiga, berniat. Yang keempat, bekerja keras. Jadi nggak mampu, pahala nggak masalah. Ada 4 langkah. 1, kenali fadilah. 2, minta pada Allah untuk memiliki rasa tertarik. Ya Allah bikin saya suka, bikin saya suka, bikin saya suka. Fadilah gede, ya Allah bikin saya suka. Karena banyak orang yang ngerti fadilah gede tapi nggak pengen, itu ada. Ini hidayah taufik kalau begitu. Maka itu minta pada Allah.
Nanti apabila sudah ada rasa tertarik, nanti muncul niat. Bila sudah muncul niat, bekerja keras. Ketika bekerja keras kok ada halangan syar'i, bebas. Artinya tidak bekerja karena ada halangan syar'i, tapi pahala sudah diberikan. Nah, itu kemudahan dari hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian ada 4 hadis yang kita kaji di kesempatan pagi hari ini. Semoga apa yang telah kita pelajari Allah berikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Ada tanggapan dipunaturaken? Nggih. Di luar tema. Sholat gerhana buat orang yang ketinggalan karena waktunya sudah habis. Mungkin karena gerhananya sebentar, atau ngerti-ngerti ini sudah akhir, atau memang di waktu yang ada itu memang belum sempat. Jawabnya, tidak dituntut untuk melaksanakan. Karena yang dituntunkan melaksanakan sapa sing melihat kemudian nanti mengumumkan. Dan kita tidak usah ikut menyebarkan berita ketika benda itu belum datang. Nah begitu, walaupun itu ada berita, kita tidak usah untuk ikut apa? Nge-share. Ngomongi terjadi begini potensinya, tidak usah. Ketika betul-betul terjadi, ketok nyata dicek gerhana, silahkan diberitakan. Ada gerhana, silahkan dilihat. Nanti akan dipanggilkan dengan as-sholatu jami'ah. Nanti orang mendengar berduyun untuk melaksanakan. Nah, kepada mereka yang mungkin di luar waktu sebabnya macam-macam, tidak dituntut untuk melaksanakan. Wah, lek ngono kelangan pahala, ya ora mesti. Sire melaksanakan, ada uzur nggak bisa ditolak, nanti pahalanya sama. Dan itu tidak usah untuk melaksanakan, nggak usah melaksanakan. Apa boleh jebule gerhana wentek, kemudian sholat tidak usah. Kenapa? Karena Nabi Islam itu selesai sholatnya bersama dengan gerhana selesai. Nah, belum dijumpai periwayatan ada yang qodok. Waktu nentek berarti diganti saiki, ya kita belum jumpa. Allah. Di balik itu qodok sholat itu walaupun ada yang boleh, qodok itu walaupun ada yang boleh, tetapi itu tidak diharuskan untuk apa? Mengqodok. Karena puasa diqodok iya, tapi lek sholat diqodok, lihat permasalahannya. Kalau permasalahannya ketiduran wajib diqodok, permasalahannya kelalaian wajib diqodok. Nah seperti itu. Untuk sholat sunnah yang punya kebiasaan rutin, lalu ada halangan karena sakit, karena safar, makanya tidak usah dikerjakan dan pahalanya nanti akan dibikin sama. Jadi kita kembali kepada sholat gerhana buat orang yang ketinggalan waktu, itu tidak usah mengqodok di luar waktu. Allah alam. Apalagi ini apa dipahami begitu boleh? Oh, pemahamannya begitu. Ketika suami masih ada tidak usah, ketika sudah mati akhirnya itikaf begitu. Ternyata tidak seperti itu pemahamannya. Karena ketika Nabi itikaf
ada yang ikut, ada yang tidak. Ketika Nabi itikaf ada yang ikut, ada yang tidak. Siapa yang ikut? Bu Aisyah. Nabi bikin tenda, Bu Aisyah bikin tenda, ditok nih. Sing liya-liyane juga malah bikin tenda. Oh, malah ngebuk-ngebuk, Nabi tinggalkan. Berarti kalau begitu Nabi masih hidup, ada yang ikut. Ada juga yang tidak ikut. Sofia waktu itu tidak ikut. Hanya ngunjungi Nabi ke masjid, dan itu boleh bicara secukupnya. Selesai diantarkan pulang. Itu juga mendesak keluarnya. Jadi kalau begitu, kalau dibikin sebuah ketetapan, suami masih hidup tidak usah, tapi lek mati nanti saja ketika mau, bukan begitu. Jadi suami hidup atau sudah mati, permasalahannya bukan itu, tetapi itikaf untuk perempuan itu hukumnya boleh selagi aman dari fitnah. Allah alam. Apalagi? Nggih. Iktikaf yang belum full apakah boleh? Ya dijadwal saja. Kira-kira pantese wong ngendangi wong loro kuwi lek awan cek mungkin, lek bengi kira-kira ya bareng magrib bareng isya, tapi ngendangi wong loro jam 10 kita ora pantes. Ya wis, itikafku sebelum jam 9 malam, apa lek ku ngendang-ngendang wong loro sebelum jam 9 malam, selebihnya nanti untuk itikaf. Bagi saja waktu. Bagi saja waktu. Kalau itikaf kemudian keluar, ini malah nggak bener. Karena saja bagi waktu. Kenapa? Isoku itikaf belum bisa sempurna 24 jam. Isoku misalnya 5 jam. Ya sudahlah. Yang 5 jam nanti startnya kapan, finishnya kapan, itu saja yang dikejar. Sebelumnya memang itu belum diniati iktiwah, mau jenguk orang sakit. Nah itu bagi saja waktu. Nah seperti itu Allah. Terus nanti cukup. Demikian kita sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.